Terima kasih. Selamat siang semuanya. Mantap. Asik. Saya apa mah? Panas ya, panas. Nggak apa-apa panas. Orang bule pingin berjemur, ya kan? Oleh sebab itu kita juga orang Indonesia harus. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mongol Stress. Saya adalah stand up comedy Indonesia. Dan enaknya stand up itu hanya 15 menit, ya kan? Bayarannya wow. Sehat semua teman-teman? Alhamdulillah. Udah pada makan? Belum? Ya ampun. Saya ke Singapura berharap belanja, ternyata batal semuanya ya. Karena harganya semua ya harga ginjal ya. Ya ampun. Saya kemarin ke Marina Bay gitu kan, pingin beli sesuatu, pas nyampe tokonya keluar lagi pingin pingsan ya. Wah, apalagi muka seperti Mongol ya kan. Masuk di Marina Bay diikutin satpam, diikutin security, kira mau naruh. Tapi yang penting saya artis, betul. Wah, teman-teman, saya putra daerah dari Sulawesi Utara. Saya sudah membintangi 41 film layar lebar. Satu film saya tembus festival film Cannes di Prancis. Satu tembus festival film horor di Thailand. Cakep kan? Dari 41 film 7 jadi cowok, 34 jadi beong. Nggak apa-apa, yang penting duit masuk, ya kan? Saya stand up komedi paling berani nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia, ya kan? Di Singapura ada Kumar, gitu. Besok dia ke Indonesia, gitu. Sekarang Mongol yang ke Singapura, gantian, dia mahal saya murah. Nggak apa-apa, karena kebahagiaan hidup jangan dilihat dari banyaknya uang. Santai pak, yang penting kita bisa menikmati hidup, betul. Nih buat cewek-cewek cantik, kecantikannya biasa aja, jangan kejar-kejaran dengan yang namanya skincare. Betul, betul. Ngapain kita selalu pakai skincare? Itu cuman buat muka, leher enggak, ya kan? Jadi banyak cewek cantik di muka, leher hitam. Itu namanya cewek belang. Muka hitam, muka putih, leher hitam kayak kaki kena knalpot. Buat cowok-cowok juga begitu. Ya, jadilah laki-laki yang laki-laki. Jangan laki-laki yang tidak laki-laki. Apa nih, Bang? Kayak Mongol ya. Ya ampun, kayak Mongol. Ya saya mah normal. Tahun lalu. Ini difotoin sama abang, ya Allah. Mukanya sama Mongol, ya kan? Kita berdua jejer kelihatan kakak adik tiri ya. Kalau di Singapura yang paling enak ngapain? Hah? Kerja. Iya, tuh kan Bu tuh. Paling enak ngapain di Singapura? Cari duit. Kumpulin duit yang banyak, kirim ke orang tua di kampung. Kalau saya enak, saya nggak punya mama, nggak punya papa, jadi aksesoris saya beli buat sendiri, ya kan? Tadi ada yang nanya, Ngol gila aksesoris lu gede banget tuh, cincin asli, hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu, ya kan? Karena tidak semua yang berwarna itu emas, ya. Jangan percaya yang kuning-kuning. Di Indonesia ada rantai kongguan rose gold, ya. Dipakai 2 hari hijau sama leher, kayak kena kanker, ya kan? Tapi mau nanya dulu, yang udah kangen dengan Jakarta coba tepuk tangan. Yang sudah kangen dengan Indonesia coba tepuk tangan. Mongol mau nanya, Anda bangga jadi orang Indonesia? Saya paling bangga dengan bangsa sendiri. Saya kalau luar negeri nih, saya kemarin ke Jepang. 1 hari makan makanan Jepang, mumet otak gua. Saya cari di Google di mana restoran Indonesia. Ketemulah di daerah Shibuya. Malamnya saya beli makanan Jepang, ayam apa gitu, kayak dikecap-kecapin gitu. Kan kita nggak tahu bahasa Jepang ya teman-teman.
Saya hanya berkiblat dari kata teman. Saya nanya sama apa yang namanya pedagangnya, "Sir, this is kimochi." Anda tahu bapaknya kayak pingin lempar pakai sandal. Ternyata bahasa Jepang enak itu oishi. Saya berarti salah, mujur nggak dibunuh di negara orang. Tapi pas mongol ke Shibuya jalan-jalan, Bapak surgawi. Susah cari toiletnya. Enak di Singapura. Iya kan? Iya benar ya. Enak. Di Singapura toiletnya banyak, gratis lagi, bersih lagi. Wah, di Indonesia astaga. Saya mau masuk toilet, ya ampun, rambut siapa yang rontok di lantai. Ini punya siapa bisa rontok? Setelah mongol teliti, kenapa bisa rontok rambutnya? Karena ternyata pipisnya digaruk. Sekali lagi coba yang bangga jadi orang Indonesia, tepuk tangan. Teman-teman, Indonesia sampai hari ini negara salah satu terkaya di dunia. Setuju? Batu bara Indonesia nomor 2 di dunia terbanyak. Emas kita cadangan 5 negara cadangan emas terbanyak di dunia. Kayu kita nomor 2, garis pantai terpanjang salah satu di dunia Indonesia. Cabai terpedas di dunia nomor 2 Indonesia. Betul? Cabai termahal di dunia kita nomor 1. Itu cabai-cabean. Kemarin 300 bisa sampai 5 juta, ya kan? Setan tertinggi sekolah di dunia juga Indonesia. Anda boleh nonton film horor semua negara, belum tentu setannya sarjana. Kita punya setan sarjana. Kalau dia nggak 3, kemungkinan besar S1, namanya Suster Ngesot. Karena sebelum setan dia sempat kuliah, ya kan? Tapi mongol nanya, ada nggak yang kurang dari bangsa kita? Ada. Apa mama? Polusi? Enggak. Indonesia negara terjorok di dunia nomor 1 dalam hal ngapain? Ngupil. Orang negara, saya pernah manggung di Afrika, di Australia, di Amerika, Singapura udah berapa kali. Saya belum pernah ngelihat orang ngupil di pelintir. Orang bule ngupil ambil selepet, pelatak, pelatak, pelatak. Indonesia beda, ambil digulung. Joroknya di mana? Buangnya. Orang bule dipletek, kita nitip di mana aja kadang. Di sini, di mana? Bahkan di baju temen tuh hati-hati no. Suka ada yang meper. Ya kan? Apalagi kurang dari bangsa kita. Korupsi, banyak negara juga korupsi. Tapi ada yang keren, yang kurang keren, negara kita, negara terkepo nomor 2 di dunia. Rasa ingin tahu bangsa kita tinggi. Di Prancis bom meledak, orang hilang semuanya. Di Indonesia bom di Sarina meledak, nggak nyampe 15 menit orang jalan Sabang, jalan Jaksa, semua numpuk di situ. Bukti kedua di mana kita kepo, Indonesia doang yang nggak bisa dengar orang kentut. Orang bule kentut bunyi pit, santai. Kita Indonesia ada orang bunyi put, ditungguin pak. Saya pernah di Senayan City lagi pipis berempat di urinoir. Bunyi di belakang pit, kita berempat nengok bareng-bareng. Siapa tuh? Ditungguin pak orangnya, sambil pakai cuci tangan di wastafel. Orangnya keluar, kita berempat bunyi, oh lo. Apalagi kurang keren dari bangsa kita. Indonesia negara penghasil lagu anak kecil paling aneh di dunia, paling banyak. Lagu apa anak kecil paling aneh? Burung kutilang. Masih lah tahu lagunya? Di pucuk pohon cemara apa cempaka? Cemara apa cempaka? Oke, kita nyanyi sama-sama. Bersiul-siul sepanjang hari dengan tak
Asik. Mengangguk. Mongol beli burung kutilangnya. 4 tahun saya pelihara, belum pernah bunyi trilililili. Ini burung apa bunyinya trililili? Nggak ada. Nggak pernah ada burung kutilang bersiul-siul sepanjang hari. Karena kalau dia bersiul-siul mati 2 jam kemudian. Bayangin, mati tuh burung. Lagu apa lagi paling aneh? Burung kutilang. Kedua adalah pelangi-pelangi. Berapa warna pelangi? Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Habis. Berapa warnanya? Merah. Habis. Berarti cacat pelangi Indonesia. 7 cuman 3. Siapa yang lukis? Pelukismu. Berarti siapa yang lukis? Orang mana si Agung ini? Karena nggak bisa dijawab, dibawalah Tuhan. Pelangi-pelangi ciptaan. Yang lukis, yang ciptakan Agung orang mana? Kan? Mana ya kan? Bener, betul kan? Bintang kecil di langit yang. Sekarang Mongol nanya, benarkah langit malam warnanya biru? Benar malam warna biru? Berarti warna malam warnanya? Berarti bintang kecil di langit yang. Mohon maaf ya teman-teman, yang menciptakan lagu ini beliau orang Sumatera Barat. Ada orang Sumatera Barat di sini? Coba angkat tangan. Ada orang Padang. Wow, Padang tuh provinsi yang dinyatakan sebagai provinsi penghasil nasi makanan paling enak di dunia. Namanya rendang. Coba siapa yang suka rendang? Tapi Anda tahu nggak, ternyata rendang juga dinyatakan sebagai makanan paling menjebak di dunia. Tahu? Kenapa menjadi menjebak? Karena antara daging dan lengkoas susah dibedain. Soalnya saya pernah di kondangan berharap itu daging, ternyata pas digigit lengkoas. Jadi yang menciptakan lagu bintang kecil tidak di langit yang hitam, tidak di langit yang biru, tetapi di langit yang tinggi. Asik. Ji abang mau kemana no? Baru apa lagi lagu anak kecil paling lucu yang apanya? Balonku. Warna pertama balonku ada 5 adalah warna. Kita nyanyi sama-sama. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, merah muda dan udah berapa warnanya? Yang meletus warna berarti 6. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Yang meletus hijau. Berarti latus kenapa judulnya balonku ada 5? Sedangkan balonnya ada 6. Berarti yang salah siapa? Yang nyanyi. Lagu ini pertama warnanya adalah hijau. Meletus balon, bunyinya bagaimana? Yakin begitu bunyinya? Masa anak 5 tahun cuman perkara balon hijau meletus, terus hatinya ada emang gara-gara balon hatinya anak 5 tahun kacau. Ya Allah Pak, tinggal beli lagi ya kan? Tabung gas 3 kilo warnanya, balon warnanya meletus ya. Berarti besok telepon orang tua suruh beli tabung gas biru, kalau enggak merah ya.
takut hijau meleduk ya kan. Apalagi ada banyak pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di, bayangkan muka didudukin. Ini lagu paling kurang ajar tingkat akhirat, ya kan? Sekarang yang paling luar biasa, teman-teman bangga nggak sih? Kangen nggak pulang sama Indonesia? Apa yang Anda kangenin di negaramu? Apa yang dikangenin? Pacar, orang tua, betul? Betul. Jadi kalau teman-teman ingin sukses seperti Kamongol, harus sayangi orang tuamu. Saya nggak punya orang tua, tapi bisa sukses apalagi Anda yang punya orang tua, betul? Betul. Buat cewek-cewek yang cantik, cari suami yang mau bertanggung jawab. Buat cowok-cowok, cari istri yang hatinya tulus, bukan mukanya mulus. Cakep, cakep. Saya stand up komedi terberani bukan karena saya stand up di depan presiden. Saya pernah stand up di dua presiden, Pak SBY dengan Pak Jokowi. Bukan satu-satunya Indonesia stand up yang stand up di dua presiden itu hanya Mongol. Tetapi saya dinyatakan paling berani, bukan stand up di depan presiden, bukan stand up di depan Panglima TNI, bukan stand up di acara para kepala staf Kapolri maupun acara. Saya dinyatakan paling berani karena saya stand up di acara orang meninggal. Serius Pak. Ada videonya di rumah duka Gatot Subroto, datang melayat Pak. Saya lagi mau ngomong turut berduka cita, Toto MC teriak, kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Saya langsung lihat orang matinya. Ya Allah Tuhan, orang mati lagi nangis disuruh ketawa. Terus orang nanya kenapa Mongol ambil, istrinya ngomong tolong hibur nanti Oma transfer. Dan saya stand up hanya 10 menit. Thank you gua Mongol. Orang nanya materinya apa Ngol? Kebetulan yang meninggal orang Kristen. Jadi saya ngelihat jenazahnya pakai kaos tangan. Saya nanya ini om mantan paskibraka kah? Dia pakai kaos tangan. Seperkara mati dia pakai kaos tangan. Udah begitu Mongol lihat ada Alkitab di sebelah peti mati. Mongol bilang ambil Alkitabnya, orang dia udah meninggal kan gak mungkin baca ya. Betul? Jadi Mongol pas selesai stand up, Mongol datengin keluarganya, mohon maaf ya kalau kurang lucu. Istrinya ngomong kamu lucu banget Mongol. Semoga berkat Tuhan cukup buat Mongol ya. Mongol tanya maksudnya udah ditransfer Mongol. Ini buktinya 40 juta. Itu cuman 10 menit Pak. Sekarang udah berapa menit? Nggak ada yang ngasih kode kalau udah closing. Berarti Pak Dubes yang nambah ya. Bercanda Pak ya, bercanda. Saya kenal Pak Dubes karena saya dulu besutan dari sebuah stasiun TV namanya Metro TV ya kan. Muka saya jelek jadi artis, alhamdulillah ya. Saya pulang Manado sekarang udah banyak banget orang foto. Termasuk tadi di sini juga ada banyak orang foto. Tapi Mongol mau ngingatin teman-teman, nanti masih ada nazar ya kan. Kalau mau foto tolong timernya matiin. Tadi ada di sono yang ngajak foto timernya 10. Jadi kita udah senyum 9, 8, 7. Matiin tuh timer Pak, kita kering gigi kalau senyum 10 menit. Tapi pengalaman terindah hidup Mongol adalah kemarin saya menghibur Pak Jokowi. Keren ya kan? Itu viral. Dan saya kasih tahu buat teman-teman, itu acaranya dadakan Mongol stand up. Karena saya nggak disuruh stand up, sejujurnya saya opening speech. Tahu-tahu disuruh stand up, orang nanya terus gimana Ngol? Nervous? Bukan cuma nervous Pak, pingin mati. Ini kalau kita salah ngomong, habis. Tapi ternyata nggak begitu. Sekarang TNI, Polri dan pemerintah udah luar biasa keren. Betul? Jadi kita sebagai orang Indonesia jangan ketakutan, tenang teman-teman. Teman-teman TNI, Polri semuanya udah humanis.
Betul lagi, kalau Anda mau ngirim barang-barang, ya kan, mau ngirim apapun ke Indonesia, ada Raindo. Gunakan Raindo karena mereka tepat waktu nganter. Betul? Betul. Yang paling terakhir dari Mongol. Wah ini Pak, duh dia udah siap-siap, cakep. Sehat Bang? Pakai masker Bang? Nggak usah ya, gantengnya kasih lihat dong, betul ya kan? Kalau Mongol jujur, waktu Covid yang paling menderita siapa? Yang paling menderita saat Covid siapa? Orang yang hidungnya pesek. Kenapa orang hidung pesek menderita? Karena pengambilan sampel selalu menggunakan lubang hidung. Anda mancuk, dicolok nggak berasa. Kami yang pesek Pak, dicolok, dipelintir lagi. Jadi tapi santai coy. Jadi Pak Dubes semoga sehat selalu ya kan. Seluruh jajaran yang ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura sehat selalu ya toh. Mereka adalah orang-orang yang sangat berdedikasi, termasuk Mongol. Nyampe Singapura, welcome to Singapura, dijemput lagi pakai mobil Alphard. Ini kalau di Manado, saya jujur saya punya 2 mobil Alphard. Dulu saya pakai, pas dibukain pintu orangnya langsung ngomong, oh gantian sopir ya Bang. Muka tidak mengakui sisi Pak ya. Jadi saya pakai Ayla aja udah cocok, udah paling bagus lah itu. Tapi di Singapura pakai Alphard tuh, ya Allah Tuhan. Saya foto sama emak, saya lagi di Alphard. Terus mak gua bilang hati-hati ya, jangan lu bawa tuh yang ada di situ. Asik. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, ini saya mintanya tepuk tangannya berapa? Kenapa diborong? Berarti berapa kali tepuk tangannya? Sekali. Kita sama-sama yang kompak, tepuk tangan sekali lagi. Yang kompak sekali lagi. Tuh. Benar sekali. Ingat ada kata lagi. Berarti berapa? 2 sekali dan lagi. Tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi. Inilah buktinya bangsa kita gampang dikerjain orang. Anda tahu pelajaran sekolah SD yang sering ngerjain kita pelajaran apa? Pelajaran budi. Ini siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya Budi siapa Ibu? Bapaknya Budi siapa namanya? Sampai Mongol lulus saya nggak tahu siapa bapaknya Budi. Serius loh, itu pelajaran yang paling aneh. Mereka yang kemana-mana, kita yang disuruh ngitung, betul? Masih ingat pelajaran Wati kelas 3 SD bab 8 halaman 16? Masih ingat? Tolong kalau masih ingat jawab pertanyaan Mongol. Wati pergi ke pasar membeli telur 3 kilo. 1 kilo telur 75 rupiah. Dan Wati membawa uang 5.000 rupiah. Berapa? Beli berapa kilo? Sekilo berapa? Bawa uang berapa? Pertanyaannya berapakah kembaliannya? 2.000? Berapa? 2.000 berapa? 2.500. Yang ke pasar siapa? Kenapa ibu yang hitung? Oh ini Ibu Wati. Ya ampun. Ya Pak, kita nyari Ibu Wati nih, Ibu Watinya no. Ya ampun, Ibu Wati ternyata udah ke Singapura ya. Pantesan dicari-cari di Indonesia nggak ketemu loh. Gimana saudaranya? Pak Arwan baik-baik aja? Loh kan nih, Wati bersaudara berapa? Budi bersaudara berapa? 5. Paling laki pertama adalah Arman. Oh berarti bener saudara, dia hafal abangnya. Yang paling bungsu namanya yang paling bungsu namanya Iwan. Perempuan ada berapa? Yang paling tua namanya Ima. Baru Wati. Berarti bersaudara berapa? 5. Si ibunya teriak rempong ya, bener ya lagi rempong ya. Orang mereka yang ke pasar, kita yang hitung pakai lidi 1, 2, 3. Ya Allah, berarti jawabnya hanya Tuhan dan Wati yang tahu.
Ya Allah, ini lagi bagi-bagi duit nih mak dua nih. Mbak. Oh, charger. Besok-besok bawa aki biar lebih cepet, ya kan? Nih gue lihatnya semua perempuan loh. Oh ada bapak-bapak ya, ada cowok nih, ya kan? Cowok sekarang, cowok normal tuh kelihatan beda, dia kelihatan banget normalnya, ya kan? Karena nggak ada bedaknya. Sekarang banyak cowok bedaknya lebih tebel dari perempuan, betul? Betul. Ketahuan dari mana? Keringetan. Cowok normal keringetan narik baju, panas banget ya. Yang nggak normal bagaimana? Pakai tangan, geraya. Ada nggak di sini? Nggak ada. Oh Mongol. Ya Allah bapak di sini. Enggak, gua mah tahun lalu. Kenapa bu? Sekarang jadi artis. Sekarang jadi artis. Stand up komedi termahal, terbaik, terlaris Indonesia. Iya kan? Sekarang udah pingin operasi hidung. Kemarin udah ngecek di Singapura, mahal nggak? Orang nanya kenapa ngol operasi hidung? Karena saya selalu pakai kacamatanya di kepala, karena ya minus otaknya. Jadi saya kacamatain kedua karena hidungnya pesek, ditaruh di bawah, dia suka melorot di bawah, jadi kayak engkongko di Bugis ya. Aduh, tepuk tangan lagi dong. Si cantik banget pakai baju putih, ya Allah. Orang mau nanya, orang Kalimantan ada? Coba angkat tangan. Saya pakai baju batik Kalimantan. Ini namanya adalah baju batik Dayak. Ya kan? Orang Sumatera coba angkat tangan. Sumatera Utara? Ada Sumatera Utara? Minuman favorit orang Sumatera Utara itu Lasegar. Lasegar, ya kan? Yeah. Ada orang Sulawesi Selatan? Wah, minumannya kerating daeng. Ya. Saya pernah ke Makassar, serius. Sampai di Makassar mau makan coto. Saya masuk ke restorannya, assalamualaikum. Ibunya teriak dari dalam, waalaikumsalam, makan mie. Saya langsung bingung, ini ibu kenapa ngomongnya mie? Orang saya mau makan coto. Saya pulang. Saya bilang, jangan salah restoran. Ibunya ngejar, ade Mongol makan mie pakai ketupat, enak ji. Mie sama ketupat 2 minggu nggak berak pak, percaya sama Mongol. Ya, ada orang Kupang, coba angkat tangan. Wah, orang Kupang. Ada mama Mongol nih sama orang Kupang, tinggal di Naikoten. Dekat kah? Orang Kupang, apa yang keren dari Kupang? Orang Kupang susah ngomong jujur. Dalam hal ngapain? Makan. Saya pernah Pak Dubes ke Kupang, ditanya sama bapak, ada Mongol sok ke gereja kah? Sudah bapak. Terus Mongol nanya sama bapaknya, terus bapak so makan kah belum? Dia jawab belum, sudah. Jadi yang benar belum apa? Sudah. Saya kaget, belum. Ini jadi bapak belum kah? Sudah deh Mongol. Jadi belum, sudah. Belum, sudah. Berantem di situ kita jadinya, ya kan? Ada orang Manado. Ada. Sulawesi Utara adalah provinsi kalau makan selalu ada kata tambahan. Mau makan apa ngana? Kita pakai nasi, sayur, deng, ikan ayam, ikan sapi. Di Manado ngomong daging itu pakai kata ikan. Jadi dia makan ikan dan ayam. Jadi 2. Tapi di saat saya diundang ke istana makan bersama presiden, di situ Mongol stres teman-teman. Kenapa? Karena nggak bisa nambah makanannya. Bapak presiden ambil nasi setengah leper, kita pingin ambil 3 nggak berani. Udah begitu bapak presiden ngunyah, saya orang Manado cuman 7 kali kunyah, telan. Pas mau nyendok lagi temen nyenggol, bapak masih ngunyah. Oh Tuhan, rasa mau mati di istana negara. Jadi orang nanya apa yang paling enak di istana? Sendok dan garpunya. Kalau boleh dicolong. Tapi jangan, itu adalah dosa. Jadi buat teman-teman semuanya, rayakanlah kemerdekaan Indonesia dengan indah.
Karena abis ini kita masih ada performer yang lain, yang paling terakhir, yang paling gong, yang paling keren. Siap berjoget bersama? Siap? Bawa alat ketek dari rumah lebih. Jangan pakai MBK, ntar jadi cendol. Siap berjoget? Oke, saya panggilkan MC kita, Mbak.